Kabar kembali diperbolehkannya mudik juga membawa angin segar bagi pelaku usaha di tempat peristirahatan sepanjang jalan tol yang juga ikut terdampak pembatasan mobilitas selama pandemi. Semua tenan yang di sini pada saat pandemi itu karena penjualannya sangat drop sekali, itu hampir semua rata-rata mulai dari tenan internasional sampai UKM itu mengajukan kebijakan untuk bayar sewa. Ya, alhamdulillah pada saat mudik peningkatan tuh bisa sampai 50% untuk kendaraan pada saat mudik. Tapi sebenarnya traffic tertinggi untuk peningkatan tertinggi pada saat Lebaran, terutama Lebaran +1 dan +2, karena di samping orang yang mudik mungkin belakangan juga mereka untuk liburan juga gitu loh, jadi seperti itu ya. Dan itu bisa mencapai 100% dari normal untuk peningkatan trafficnya. Ya jelas mudik ini memberikan multiplier efek ya bagi perekonomian di sekitarnya. Katakanlah mobilitas masyarakat dari kota ke desa itu tentunya melalui berbagai macam tempat-tempat katakanlah UMKM, sentra-sentra UMKM yang tentunya akan berdampak seperti itu. Nah harapannya kalau misalnya ada mobilitas masyarakat dari kota ke desa, ini ada multiplier efek yang diberikan gitu ya kepada UMKM di sekitar jalur mudik. Nah ini kan harapannya seperti itu. Nah oleh sebab itu perlu dipersiapkan seharusnya. Saya memulai di rest area itu mungkin pertama kali dulu tahun 2004-2005 di rest area Sentul. Di rest area Sentul saya membuat factory outlet. Nah itu, karena kenapa rest area? Rest area adalah pasar yang orang masih belum tahu bahwa rest area itu pasar yang cukup bagus. Yang rest area yang di kilometer 88B ini yang arah di Purbalenyi arah ke Jakarta mulai 2020 pas Covid lagi jadi-jadinya. Iya kita harus ciptakan pasar terus kan. Ya karena kita harus hidup, di bawah saya banyak karyawan, di banyak UMKM yang bergabung dengan saya. Saya harus ciptakan pasar terus. Ya pasar mana lagi gitu. Seperti gitu. Nah saya melihat rest area ini 88B pada waktu itu tempatnya cukup besar di sini, nyaman, ya masih cukup belum orang yang menempati, tenan-tenannya masih jarang. Ini menarik buat saya, ya untuk saya ciptakan bagaimana menjadi pasar. Ya di rest area ini yang saya konsepnya benar-benar saya mesti bikin rest area ini sebagai rest. Ya di sini banyak bangku-bangku yang bebas. Itu di tempat saya bebas, dia nggak makan di tempat saya tapi dia duduk tempat saya, nggak masalah. Karena taman harus nomor 1, WC harus kebersihan nomor 1, musola nggak boleh terlalu jauh. Nah itu yang kita jual seperti itu. Dan yang terutama apa, hospitality, keramahan dari karyawan. Ya itu seperti itu. Jadi orang seneng kesini. Peri sempat membebaskan UMKM binaannya untuk tidak membayar biaya service charge ketika pemerintah menerapkan PSBB maupun PPKM. Kebijakan ini ia ambil agar UMKM binaannya tetap bisa berjualan meski ia menanggung kerugian. Momen mudik 2022 diharapkan dapat kembali menggairahkan bisnis pelaku UMKM yang lesu akibat pandemi. Ya omset sih lumayan waktu di rest area ini, cuman kita ngomong gini, hari Minggu ini yang saya telusuri gitu ya di sini karena saya usaha di sini, kalau hari Minggu biasa tuh 7.000 mobil. Ya kemarin itu mungkin bisa 10.000 mobil, cuman pada hanya 2 hari ya. Ya seudah itu enggak, sedangkan liburan 10 hari gitu. Namun, ia mengkritisi penerapan kebijakan yang menurutnya merugikan pelaku usaha.
untuk kemarin selama pandemi ya, karena kalau untuk pandemi itu kan semua kena dampaknya. Kita juga kena imbasnya juga, kena dampaknya juga. Untuk pendapatan ya jauh. Cuman kita mempertahankan karena di sini kan kita yang pertama itu mempertahankan karyawan. Kita juga peduli sama mereka. Jadi paling enggak ya mereka bisa bertahan dan kita juga bisa mempertahankan mereka. Harapan menjadi kunci semangat Heni Kusrini, seorang pedagang kuliner di rest area KM 52B Tol Jakarta Cikampek arah Jakarta. Dibukanya kembali keran mudik Lebaran menjadi asa baginya untuk mengembalikan tabungan yang hilang akibat pandemi. Kalau untuk mudik sih mungkin ya kalau untuk arus mudik kita untuk one way ya. One way itu ya masih kebagian lah, maksudnya ada dampak positifnya. Ya mungkin 40-50% lah dibanding untuk hari biasa. Kalau kita bicara soal arus balik, sebenarnya kita itu arus balik sedikit kecewa, sedikit nyesek. Karena apa? Karena untuk kita yang di jalur area, kita pelaku usaha di area itu jalur areanya, jalan masuk ke area itu ditutup. Untuk kenapanya kita kurang paham. Cuman untuk pemberitahuan di lapangan itu alasannya rest area itu ditutup karena macet. Kabar penutupan area tempat usahanya yang begitu mendadak membuat ia bersama 32 tenan lain di rest area KM 52 menelan kekecewaan. Harapan kembalinya omset menjadi pil pahit yang harus mereka telan bersama. Kerugiannya bahkan mencapai belasan juta rupiah. Harusnya ya, kalaupun toh alasannya macet, alasannya penuh itu tolonglah buat bapak-bapak yang siapapun itu yang ngasih kebijakan, yang ngasih keputusan untuk penutupan area, tolong ditinjau ulang lagi di lapangan. Maksudnya jadi kita kena imbasnya, yang harusnya nggak ditutup, kita ditutup total itu kan nggak ada pemasukan. Seseknya kita itu kan mungkin yang harusnya selama 3 hari itu kita harusnya dapat omset, harusnya dapat pendapatan, mungkin harusnya bisa nutup sebelumnya yang kita sepi itu, jadi ditutup total kita nggak dapat apa-apa, kita nggak kebagian apa-apa, bahkan jalan rezeki kita juga ditutup. Pada kondisi seperti itu, mestinya ya asalkan pengelolaan tata kelola lalu lintas ya. Itu namanya manajemen prioritas. Jadi memprioritaskan volume yang lebih tinggi. Ya pilihannya tadi mau ganjil genap, one way atau kontraflow. Yang moderat sebenarnya kontraflow. Ya, kalau one way memang akhirnya ya beberapa daerah jadinya macet gitu kan. Memang satu sisi lancar gitu kan. Nah, ini semuanya punya konsekuensi lah. Tapi saya pikir lebih moderatnya menggunakan kontraflow saja karena warga Jabodetabek sudah terbiasa dengan kontraflow setiap hari. Ya, pastinya untuk meningkatkan pelayanan kita selalu evaluasi, ya toh. Pasti ada yang kurang di sana sini, ya, pasti ada yang kurang ya. Terlebih lagi kita ini kan kemarin memang ada lonjakan traffic yang luar biasa, pasti ada evaluasi. Nanti kita inventarisir apa-apa saja yang kurang, gitu kan. Pasti kita evaluasi di semua sisi itu. Mudik menjadi salah satu tradisi dengan dampak ekonomi yang luar biasa. Tradisi tahunan masyarakat ini sepatutnya bisa berjalan tanpa hambatan jika semua pihak dapat belajar dari pengalaman.